Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan, insyaallah pada pagi hari ini untuk pelajaran yang pertama kita akan membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala. Kitab Ta'zimil Ilmi ini adalah kitab yang akan mengurai beberapa simpul-simpul beberapa prinsip-prinsip yang ketika seseorang mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, maka insyaallah dia termasuk orang yang mengagungkan ilmu. Baik. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau hafizahullah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini berqudwah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula beliau memulai bismillahirrahmanirrahim adalah berqudwah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memulai surat-surat yang beliau kirim ke raja-raja Romawi untuk mengajak, ke raja-raja pada waktu itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Beliau memulai suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka apa beliau lakukan ini? Ini adalah sebagai bentuk peneladanan kepada Allah di dalam kitabnya dan peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama dahulu itu juga banyak yang memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mereka adalah teladani dalam hal itu adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian kenapa kita perlu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini, apa yang kita tulis ini mendapatkan kemudahan, bisa terselesaikan dengan sempurna. Kemudian tujuan yang kedua dari bismillahirrahmanirrahim adalah untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis ini menghasilkan banyak manfaat, banyak kebaikan. Karena sesuatu apabila tidak diberkahi oleh Allah, maka akan sedikit atau bahkan tidak ada manfaatnya. Ya, walaupun dia secara zahir adalah sebuah kebaikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita katakan segala puji bagi Allah? Kenapa kita mesti muji Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Allah punya sifat-sifat yang tinggi dan nama-nama yang husna. Maka Allah berhak untuk dipuji. Kemudian kita muji Allah karena Dialah Allah yang memberikan kita banyak nikmat, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat keimanan, hidayah,
dan terlalu banyak nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita untuk kita sebutkan satu-satu, terlalu banyak. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kita puji, alhamdulillah. Segala pujian itu hanya bagi Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, berarti yang berhak kita sembah, yang boleh kita sembah hanya Allah. Dan apa yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah sembahan yang tidak benar, sembahan yang batil. Maka siapapun dan apapun yang disembah manusia, kalau yang mereka sembah itu bukan Allah, maka itu adalah sembahan yang tidak hak, tidak benar, dan sembahan yang batil. Apakah dia itu malaikat yang dia sembah? Apakah yang dia sembah itu wali, rasul? Ya, atau apalagi kalau yang disembah itu hanyalah bongkahan batu, patung. Maka itu adalah sembahan yang tidak hak, sembahan yang tidak benar, sembahan yang batil. Ini wajib kita yakini. Ya, terkhusus bagi kita yang sudah mengucapkan ya syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Setelah kita yakini, kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di mana dalam kehidupan kita tidak pernah menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah oleh manusia itu adalah sembahan yang batil, sembahan yang tidak benar. Ya. Ini konsekuensi dari persaksian kita la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini pun wajib untuk kita yakini terhadap pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau yang pertama adalah hamba. Kalau beliau hamba, maka kita tidak boleh menyembahnya, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan kepada setiap orang ya, yang mereka bersikap gulu melampaui batas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menganggap Nabi itu punya sifat-sifat Tuhan. Ya. Di mana mereka minta kepada Nabi untuk dibukakan rezeki, dilapangkan rezekinya, dihilangkan kesusahannya. Ya, ini kan berarti dia menganggap Nabi itu Tuhan, karena yang mampu melakukan itu hanya Allah. Ketika hal itu diminta kepada Nabi, ya Nabi, hilangkan kesusahanku, bukalah pintu-pintu rezekiku, ya, mudahkanlah jodohku. Maka ini adalah perkara-perkara yang hanya boleh kita minta kepada Allah. Kalau diminta kepada Nabi, maka berarti beliau itu bukan hamba. Jadi ucapan kita abduhu, beliau hamba Allah, ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk bersikap gulu melampaui batas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah rasul, beliau hamba dan beliau rasul. Nah, karena beliau rasul, kita tidak boleh meremehkan beliau, karena beliau utusan Allah. Kalau dia utusan Allah, wajib untuk kita ikuti, wajib untuk kita taati, wajib untuk kita benarkan ucapannya, dan wajib untuk kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Kenapa yang beliau contohkan itulah yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, ya, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan keselamatan tercurah atas beliau, wa ala alihi, dan semoga juga tercurah kepada alihi. Ahli di sini adalah bisa bermakna keluarga dan bisa bermakna pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mencakup keduanya. Maka siapa yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mengamalkan satu amalan kecuali amalan itu ya ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berarti pengikut Nabi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Jadi kalau kita ittiba kepada Nabi dalam akidah, dalam ucapan, dalam ibadah, yang kita ikuti semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita termasuk ya dalam cakupan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu digandengkan dengan nama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas pengikutnya atau keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau. Siapa itu sahabat-sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang mereka sahabat Nabi adalah orang yang bertemu Nabi ketika dia bertemu dalam keadaan beriman. Jika kita bertemu sudah beriman, kemudian mati dalam keadaan beriman. Itulah sahabat. Siapa yang punya dua kriteria ini, maka dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adada man ta'allama wa 'allama, sejumlah yang belajar dan mengajarkan ilmu. Amma ba'du, adapun setelah itu, kata beliau, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya bagian hamba dari ilmu, artinya bagian yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari ilmu, itu mauqufun. Ya, mauqufun itu tergantung kepada besarnya bagian dalam hatinya dari pengagungan dan pemulihan terhadap ilmu. Jadi sebesar apa ya hati kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, maka sebesar itu pula lah bagian ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Ini namanya jazaan wifaqa. Balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, maka ilmu juga akan datang memberikan dirinya kepada kita. Faman imtala'a qalbahu bi ta'zimil ilmi wa ijlalih, maka barang siapa yang memenuhi hatinya dengan pengagungan dan pemulihan terhadap ilmu, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka itu cocok, hatinya itu cocok untuk menjadi tempatnya ilmu. Ya, jadi ilmu ini hanya akan menempati hati yang di dalamnya ada pengagungan terhadap ilmu, pemulihan terhadap ilmu. Ini harus kita fahami bersama, harus kita sadari. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, dan sebesar apa berkurangnya penghormatan terhadap ilmu di dalam hati, yang kusuhadzul abdi minhu, maka sebesar itulah pula lah berkurangnya bagian seorang hamba yang akan didapatkan dari ilmu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laysa fi syai'un minal ilmi, sampai hati itu menjadi hati-hati yang tidak ada sesuatu pun ilmu di dalamnya. Jadi semakin berkurang penghormatan terhadap ilmu di dalam hati kita, maka terus berkurang sesuai dengan itu akan sekedar dengan itu berkurang pula bagian ilmu yang akan kita dapatkan, sampai kita ini tidak punya ilmu apa-apa. Ya. Ada orang yang barangkali ketika dia menuntut ilmu, dia menghormati ilmu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, bulan demi bulan yang dia lalui, berkurang dalam hatinya pengagungan terhadap ilmu, sehingga ilmunya akan berkurang terus sampai akhirnya tidak ada lagi ilmu di dalam hatinya. Jadi kita harus terus mengagungkan ilmu, sebagaimana kita harus terus menuntut ilmu. Ilmu itu bukan dituntut ketika kita masih kecil saja, bukan dituntut ketika kita berada di pondok pesantren saja, tidak, tapi ilmu itu terus dituntut sampai mati. Dan sampai mati pengagungan terhadap ilmu itu harus terus ada. Harus terus ada. Dan kita harus yakin bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah yang mulia. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang mulia, sebagaimana salat, puasa, zikir, baca Al-Qur'an itu adalah ibadah yang mulia. Menuntut ilmu juga ibadah yang mulia, yang Allah akan memberikan kita pahala yang tidak sedikit, sebagaimana Allah juga memberikan pahala ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti salat, puasa dan yang semisalnya.
Jadi jangan sampai ketika kita belajar kita tidak merasa beribadah kepada Allah. Ketika kita belajar kita merasa bahwa kita ini ya dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan terhimpit ya sehingga hatinya sempit. Jangan. Kita belajar ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita belajar 2 jam. Dari jam 8 kita belajar jam 10, 2 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Harusnya antum ini bersyukur ketika antum ya, Allah jadikan berada di tempat-tempat yang di tempat itu antum belajar ilmu agama. Kita harus bersyukur kepada Allah, ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Muqbil rahimahullahu taala ya, itu pernah ditawari sesuatu, ditawari uang yang banyak. Tapi kau belajar, berhenti mengajarkan ilmu. Berhenti belajar. Maka apa kata beliau? Seandainya mereka berikan saya emas sepenuh masjid ini, masjid beliau besar. Andai mereka memberikan saya emas sebesar masjid ini, maka saya tidak akan meninggalkan menuntut ilmu. Saya tidak akan meninggalkan untuk mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena apa yang akan mereka berikan kepadaku, walau itu emas sebesar masjid ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepadaku di akhirat. Ya, tidak ada apa-apanya itu emas sebesar ini, udah ada apa-apanya. Itu di Freeport tambang emas. Seandainya mau diukur besarnya dari pertama kali ya perusahaan Freeport ini berdiri mengeruk emas, barangkali itu sudah ya berapa rumah itu besarnya itu emas, berapa gunung besarnya emas itu. Ini kan yang dikeruk gunung, ya di dalamnya emas, bergunung-gunung sudah selesai dikeruk. Iya, itu Freeport. Ya. Kemudian balasan yang Allah berikan di surga berapa? Andai seorang masuk surga, ya, itu berapa balasan yang Allah akan, apa yang Allah kasih kamu di surga nanti? Orang yang paling rendah tempatnya dalam surga itu, ya, orang yang paling rendah tempatnya dalam surga, paling bawah, surga paling bawah, tidak ada di bawahnya lagi, dia paling bawah. Itu apa yang Allah kasihkan sama dia? Fa inna lakad dunya wa asyru amsalihha. Bagimu dunia dan 10 kali lipatnya dunia. Jadi dia mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Ini orang yang paling rendah. 10 kali lipatnya dunia yang dia dapat. Dunia itu ada emasnya, berliannya, permatanya, ya mutiaranya, zamrudnya. Oh, kemana nih? Itu dunia. Dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Ini yang paling rendah. Sementara orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang beriman beberapa derajat. Allah akan muliakan, tinggikan derajatnya orang yang punya ilmu. Maka ini yang harus jadi tujuan kita belajar untuk mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau yang kita kejar adalah sebuah kemuliaan, kita harus semangat, jangan kita loyo tidur ya. Gimana kita mau mendapat kemuliaan, ketinggian derajat? Matiin roh. Ini tentu tidak cocok. Ya, lenyap si bawahmu. Iya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu ini akan nampak pada dirinya. Akan bersinar dari dirinya. Ya. Akan bersinar pada dirinya. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari keyakinannya, ketika dia bergaul, ya, itu akan nampak cahayanya. Wa wafadat rusulu fununi ilai, dan cabang-cabang ilmu itu akan datang kepada dirinya.
Ya, maksudnya akan dia kuasai cabang-cabang ilmu itu. Ya, walam yakun lihimmati ghayatun illa talaqqih. Dan tidak ada yang menjadi tujuan semangatnya kecuali untuk mendapatkan ilmu. Jadi dia semangat, kenapa tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan ya kehormatan ya di dunia, tidak, tapi untuk mendapatkan ilmu. Karena itulah kemuliaan. Ya. Jadi semangatnya tidak ada tujuan yang menjadi tujuan semangatnya kecuali untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk dunia. Wala li nafsi lazzah illa al-fikru fi, dan dia tidak merasakan pada dirinya kelezatan kecuali memikirkan ilmu. Artinya kalau dia memikirkan ilmu, maka dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Wa ka'anna Abu Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafiz, dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafiz rahimahullah itu memandang hal ini, artinya memandang makna ini. Fa khatama kitab al-ilmi min sunani al-musamma bil musnad al-jami' bibab fi i'zamil ilmi. Ya, sehingga beliau menutup ya kitabul ilmi dari kitabnya yang berjudul ya al-musnad al-jami'. Jadi Imam Ad-Darimi punya kitab al-musnad al-jami', yang di dalamnya ya itu ada satu bab. Dalam kitabul ilmi, ya dalam kitab ilmu itu ada satu bab yang beliau akhirkan di situ, yaitu bab mengagungkan ilmu. Beliau ingin memberikan syarat bahwa kalau kita sudah tahu keutamaan ilmu, ya manfaatnya ilmu, keagungan ilmu, maka kita harus mengagungkannya untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau Anda tidak mengagungkan, maka ilmu ini tidak akan datang kepada Anda. Wa awanu syai'in 'alal wusuli ila idhamil ilmi wa ijlalih, dan yang paling bisa membantu untuk kita bisa sampai kepada pengagungan dan pemulihan ilmu adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi, yaitu mengetahui, memahami simpul-simpul pengagungan ilmu. Ya. Dan simpul-simpul ini wahiyal usul al-jami'ah, dan adalah prinsip-prinsip yang terkumpul padanya ya banyak hal. Artinya prinsip-prinsip. Ya. Prinsip-prinsip yang kalau kita menjalankan hal itu, maka kita akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu. Al-muhaqqaqah li'azamatil ilmi fil qalbi, yang hal itu akan mewujudkan pengagungan ilmu terhadap di dalam hati kita. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, maka barang siapa yang mengambil simpul-simpul pengagungan ilmu ini, maka dia akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Wa man dhayya'aha falinafsi adha, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan dirinya. Artinya orang yang menyia-nyiakan ya, untuk mengagungkan ilmu, maka dia akan lebih menyia-nyiakan dirinya. Ya, dan orang yang tidak mau belajar sebenarnya orang yang itu tidak peduli dengan dirinya. Dia tidak mau tahu, ya, dia tidak mau tahu apakah dia ini ya, baik atau tidak. Dia tidak mau tahu apakah dia masuk surga atau neraka nanti. Dia tidak mau tahu. Jadi orang yang tidak mau belajar ini seperti orang yang dia tidak peduli terhadap dirinya. Ya, dia tidak peduli terhadap dirinya. Wali hawahu ata, dan dia akan lebih mentaati hawa nafsunya. Ya, karena orang yang tidak punya ilmu, yang banyak mendominasi dia itu adalah hawa nafsu. Ya, kalau dia berbicaranya itu hawa nafsu. Kalau dia beramal, amalnya itu hawa nafsu. Kalau dia meyakini sesuatu, keyakinannya didasari oleh hawa nafsu. Ya, makanya ahlul bid'ah itu dinamakan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena ya bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan itu sumbernya adalah hawa nafsu. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsa, maka jangan dia menyalahkan kecuali dirinya kalau ternyata dia ini terluput dari ilmu. Ya, kalau dia terluput dari ilmu karena dia tidak mengagungkan ilmu, maka jangan salahkan kecuali diri Anda. Ya, mungkin ada yang mengatakan saya ini sudah belajar bertahun-tahun, tapi kok saya ini tidak bisa faham ilmu. Ya, bukan karena Anda tidak pintar, bukan. Bukan karena Anda tidak datang belajar, bukan karena Anda tidak mendengar, bukan karena Anda tidak mencatat, tidak, tapi Anda tidak mengagungkan ilmu. Itu sebabnya.
Karena Anda tidak mengagungkan ilmu. Para sahabat, kenapa mereka bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengagungkan ilmu. Perhatikan ketika mereka belajar, ketika mereka bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka tidak ada yang goyang kepalanya, tidak ada yang goyang kepalanya. Tunduk semua, dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tunduk sampai burung-burung itu hinggap di kepala-kepala mereka. Mereka tidak terbang. Kenapa? Karena saking tenangnya mereka. Mereka memuliakan ilmu. Tidak mau banyak ngomong, tidak mau banyak goyang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, itu karena pengagungan beliau terhadap ilmu, beliau kalau membuka lembaran kertas bukunya itu pelan-pelan supaya tidak terdengar suara, tidak mengeluarkan suara. Kan kalau kasar mengeluarkan suara. Ya, seperti itu keluar suara. Beliau pelan-pelan supaya tidak terdengar ilmu, tidak mengganggu orang. Dan kita berusaha tidak mengganggu orang belajar, itu termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu. Ya, makanya Imam Syafi'i, imam-imam dahulu, para sahabat, ya, itu dikaruniai oleh Allah banyak ilmu. Kenapa? Karena mereka memang mengagungkan ilmu. Adapun kita ini di zaman ini banyak orang yang tidak mengagungkan ilmu, sehingga banyak orang belajar tapi sedikit yang bisa menjadi ulama, sedikit yang bisa menjadi ahli ilmu. Kenapa? Karena proses belajarnya tidak mengagungkan ilmu, kecuali sedikit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pepatah disebutkan yadaka au kata wa fuka nafakhah. Kedua tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Ini istilah untuk orang yang celaka. Untuk orang yang celaka, orang yang rugi. Ya, yang dia menyesal. Ya. Ini dikisahkan ceritanya ada orang yang mau nyebrang sungai. Sungainya dalam. Maka dia berpikir bagaimana supaya saya bisa nyebrang sungai ini, maka dia mengambil semacam balon. Lalu balon itu dia tiup, ya, dan diikat oleh tangannya. Kemudian dia loncat di sungai dengan menjadikan balon itu pelampung. Ketika di tengah-tengah, balonnya pecah. Ya, ikatannya lepas sehingga anginnya keluar, maka dia pun hanyut bersama dengan air. Jadi orang yang naas, celaka, orang yang rugi. Dan demikian perumpamaan orang-orang yang rugi karena dia terluput dari sebuah kebaikan. Ya, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhu al ilmu. Maka siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Ya, ilmu tidak akan memuliakannya. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Imam Malik rahimahullah itu orang yang sangat memuliakan ilmu. Beliau rahimahullah kalau datang orang bertamu di rumahnya, beliau tanya dulu, "Kau mau apa? Mau ngobrol-ngobrol saja atau mau dengar ilmu?" Kalau dia mengatakan saya mau ngobrol basa-basi saja, dihadapi sebagaimana adanya. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya mau belajar, saya mau mendengar ilmu, maka Imam Malik mandi dulu. Kemudian beliau pakai jubahnya, kemudian pakai sorbannya, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian beliau membacakan ilmu kepada orang ini. Ini bentuk pengagungan dan pemulihan terhadap ilmu. Ya. Baik. Ini akan disebutkan nanti ya sekitar 20 ya simpul-simpul pengagungan ilmu. Simpul-simpul pemulihan terhadap ilmu. Ya, kalau kita amalkan semua ini mengawali belajar kita, dan dalam belajar kita amalkan ini, maka insyaallah kita akan keluar dari pondok ini ya menjadi orang-orang yang bisa diharapkan oleh umat ini untuk membawa bendera ilmu. Taib, saya cukupkan ya untuk pelajaran yang pertama sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.